Ibu Wanita Katolik RI, Cabang Santo Yakobus, baik DPC, DPR, beserta seluruh anggota yang berbahagia. Selamat pagi. Selamat datang di ruang Zoom meeting ini. Pada pagi hari ini, Rabu 23 Februari tahun 2022, kita berkumpul bersama secara virtual untuk mengikuti misa syukur atas berkat yang diberikan Tuhan sehingga kita semua boleh merayakan ulang tahun Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus yang ke-35. Walaupun pertemuan secara virtual dikarenakan situasi pandemi saat ini. Untuk menjaga kelancaran acara dan keheningan saat misa berlangsung, host akan mute semua mic para peserta. Dan bagi ibu-ibu yang bertugas, silakan buka mic-nya dan kamera bila dimungkinkan. Begitu juga dengan peserta, diharapkan kamera tetap bisa on kalau memungkinkan. Sebelum kita masuk perayaan Ekaristi, mari kita simak susunan acara kita pada pagi ini. Ibu-ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati untuk memasuki perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Albertus Hendaryono PR. Intensi misa pagi ini adalah ucapan syukur atas ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus yang ke-35. Ucapan syukur atas rahmat kesehatan untuk seluruh anggota WKRI, khususnya Cabang Santo Yakobus, dan syukur atas ulang tahun sahabat-sahabat WKRI yang berulang tahun di bulan Februari. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang persiapan konferensi cabang sampai dengan pelaksanaan pada tanggal 19 Maret 2022, agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Mohon agar wabah virus pandemi COVID-19 dapat segera tertangani. Sekarang, mari kita masuk perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 319, Wahai Saudara. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-nya. Dan bersama rohmu. Para ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan berkenan mengundang kita pagi ini berkumpul merayakan misteri iman
karya keselamatan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita dalam Ekaristi Kudus pada tanggal 23 Februari. Hari ini kita memperingati ulang tahun ke-35 KRI Sabang Santo Yakobus. Hari ini juga tanggal 23 Februari, gereja memperingati seorang uskup dan martir, yaitu Santo Polikarpus. Santo Polikarpus adalah murid Santo Yohanes. Maka dia adalah merupakan salah satu link penyambung antara murid-murid Yesus, yaitu para rasul, dengan gereja generasi selanjutnya. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, teguh di dalam iman, di dalam pengajaran. Ketika berusia 86 tahun, dia ditangkap karena imannya itu, lalu diminta untuk mengingkari Yesus. Tetapi ketika itu dia berkata begini, selama 86 tahun saya mengabdi kepada dia dan tidak pernah dia menyakiti hatiku sekalipun. Apakah engkau kira aku akan mengkhianati dia? Maka kemudian dia dibunuh. Mula-mula dia dibakar, tetapi karena dengan dibakar itu dia tidak segera mati, maka kemudian dia ditusuk di lambungnya. Sama seperti Tuhan Yesus juga ditusuk dalam penderitaannya itu. Hari ini adalah pestanya, kita bersyukur bahwa kita berkumpul untuk bersama orang kudus ini merayakan iman karya keselamatan Tuhan bagi kita. Kita siapkan hati kita sejenak untuk bersama Santo Polikarpus, uskup di Smyrna dan martir Tuhan, boleh merayakan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa Pencipta semesta alam, Engkau berkenan menerima Santo Polikarpus, uskupmu dalam himpunan para martir. Dia adalah kunci agar relasi kami dengan para rasul terdahulu di dalam iman tidak terputuskan. Semoga Engkau berkenan juga memakai kami, para ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia, menjadi kunci dan penyambung karya keselamatan-Mu bagi masyarakat di sekitar kami, sehingga gereja kami menjadi dan mendapat wajah yang nyata di tengah masyarakat karena pelayanan kami para anggota wanita Katolik Republik Indonesia ini, karena karya kami benar-benar menjembatani pemahaman dan juga menjembatani bertumbuhnya iman kami di tengah masyarakat. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan, antara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, ada di antara kalian yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Padahal kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu
seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Seharusnya kalian berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kalian memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dengar, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya kalau ia ingin hidup abadi dengan tidak melihat liang kubur. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sungguh, ia akan melihat orang-orang yang mempunyai hikmat itu mati, orang-orang bodoh dan dungu pun semuanya binasa, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
para ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengambil cara berpikir gereja Purba yang menjadikan Santo Polikarpus ini sebagai mata rantai penghubung antara para rasul, gereja perdana, gereja selanjutnya yang bertumbuh dalam iman para rasul itu. Dia betul-betul mata rantai yang menghubungkan dua titik yang luar biasa. Yang pertama-tama adalah titik iman para rasul, karena Polikarpus adalah murid Santo Yohanes. Dia wafat sekitar tahun 1555. Dan kita tahu bahwa perjuangan gereja untuk bertumbuh menjadi kelompok persekutuan iman murid-murid Yesus menghadapi tantangan yang tidak gampang. Polikarpus justru meneguhkan murid-murid Yesus yang lebih kemudian dengan semangat kerasulan yang luar biasa, karena beliaunya langsung adalah murid Santo Yohanes. Nah, ini saya bayangkan dengan cara pikir yang sama dengan posisi ibu-ibu WKRI bagi gereja Katolik. Mengapa? Karena gereja Katolik notabene pertama-tama dikenal oleh masyarakat sebagai kelompok orang beriman yang kadang-kadang susahnya iman itu, khususnya di negara kita ini, lebih didekatkan dengan kata agama. Padahal antara agama dan iman itu dua eksistensi yang memang betul-betul bisa kita pikirkan secara berbeda. Orang beragama, mohon maaf, jangan-jangan malahan tidak beriman, karena beragama itu adalah urusan kultis, ibadat, pengajaran, dan segala macam. Maka kalau kemudian orang yang lebih terjebak pada cara pikir agama, jangan-jangan saya dulu pernah dimarahi oleh ibu-ibu WKRI yang suatu kali saya memindahkan tugas mencuci baju Romo dan Mesdinar itu kepada anak-anak Mesdinar dari ibu-ibu WKRI. Mereka marah. Itu kan urusannya WKRI. Loh, saya mengatakan, wong WKRI kok pekerjaannya hanya ngurusi bajunya Romo. Lah ini sangat sempit. Lalu justru kemudian mereka baru kemudian terbuka matanya, oh, WKRI ini adalah organisasi massa, mempunyai anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga dan segala macam. Ini menjadi mata rantai wajah gereja dikenal secara benar dan utuh oleh masyarakat sekitar kita. Inilah kunci WKRI. Tadi malam kami rapat dewan, salah satu yang dirembuk sangat ramai adalah wujud kehadiran gereja untuk masyarakat di belakang gereja KTG yang adalah lingkungan yang umum. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bahwa mereka tidak mempunyai akses air sehat. Lalu Romo Haji berusukan ke sana dan merencanakan gereja harus hadir untuk juga mencoba membantu masyarakat di sekitar sana dengan air bersih itu. Percakapannya masih alot, bukan masalah dananya, tetapi bagaimana nanti kalau itu sudah hadir, bagaimana pengelolaannya dan segala macam masih menjadi pembicaraan. Tetapi ini adalah sesuatu yang konkret. Ini adalah rantai karya gereja agar
wajah gereja hadir lebih akrab, lebih dipahami, lebih diterima oleh masyarakat sekitar. Kalau memakai, mohon maaf, bahasanya Romo Tunjung, Romo-romo yang ahli dalam hal teologi, Romo Tunjung memakai dua kata. Kalau agama itu adalah ungkapan iman, sementara karya-karya nyata itu adalah perwujudan iman. Iman tidak cukup hanya diungkapkan misalnya dengan perayaan Ekaristi ini. Tidak cukup. Penting, iya penting. Karena tanpa perayaan, tanpa ungkapan, lalu kita juga tidak bisa ketemu satu sama lain, meneguhkan iman, dan juga bahkan belajar memperdalam iman kita. Tetapi itu tidak cukup. Karena apa? Karena iman kita akan Allah yang Maha Kasih, yang menyelenggarakan hidup kita, itu harus terwujud di dalam tingkah laku yang benar. Apa yang mau dikatakan adalah bahwa iman itu tidak hanya dalam pengajaran, tetapi iman juga adalah dalam pelayanan. Dan sekali lagi, di poin ini, di titik ini, persis WKRI hadir mengambil peran sertanya. Sampai Yohanes sendiri juga belum bisa memahami perbedaan antara ungkapan iman dan perwujudan iman. Maka ketika ada orang lain mengusir setan demi nama Yesus, padahal tidak masuk kelompoknya, sampai Yohanes mengatakan, dan kami melarang mereka melakukan itu. Loh, lalu Tuhan Yesus menegaskan, jangan dilarang orang itu. Orang yang berkarya demi nama saya tidak mungkin sekaligus juga mengingkari nama saya. Jadi sekali lagi perwujudan iman adalah kesaksian konkret agar wajah gereja, kehadiran gereja lebih dikenal secara nyata oleh masyarakat sekitar, bisa diterima secara baik, dan dengan demikian pertumbuhan atau perkembangan iman di dalam orang itu pun dimungkinkan. Bukan agar mereka menjadi Katolik, bukan. Tetapi agar mereka makin menyadari bahwa Allah yang menyelenggarakan hidup kita itu adalah Bapa untuk semua orang. Dan ini yang menjadi arah dasar Keuskupan Agung Jakarta kita sekarang, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia. Martabat manusia pertama-tama adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang dicintai. Dan di dalam Tuhan Yesus, ciptaan Tuhan itu kemudian mendapat martabat baru sebagai anak-anak Allah. Kekasan inilah yang harus menjadi keprihatinan ibu-ibu juga anggota WKRI. Dan saya mau mengatakan, saya boleh berbangga karena sampai sekarang 7 nama calon ketua WKRI yang baru itu masih belum bisa dimunculkan satu ini. Karena apa? Karena para romo sebagai KPU-nya, Komisi Pemilihan Umumnya itu masih membanding-bandingkan ke-7 kontestan ini. Kalau kualitasnya kontestan itu tidak begini, lalu gampang ditunjuk, wah ini orang ini saja, gampang. Tetapi karena ke-7 kontestan ini kualitasnya sama-sama bagus, lalu kami mendapat kesulitan untuk menentukan ini. Romo yang satu menekankan ini, romo yang lain menekankan ini dia ini. Lalu mohon maaf, sampai rapat pagi ini, rapat romo-romo di Yakobus, ke-7 nama itu masih digodok. Ya, mereka lalu mengatakan, ya sudah, romo nanti yang memutuskan yang mana, tetapi ini semuanya rata-rata ini. Maka ibu-ibu, saya pesan, kalau seandainya nanti
saya menentukan berdasar pertimbangannya banyak orang, masukan-masukan. Salah satu nama dari ketujuh itu bukan karena keenam yang lain tidak layak, tidak. Tetapi kami betul-betul kesulitan untuk menentukan ini. Akhirnya saya memutuskan ini agar calon kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh masih tetap berfungsi secara normal sebagai pengurus. Harapannya kalau salah satu dipilih menjadi koordinator, itu menjadi pengawas lalu lintas, mengatur jalannya pelayanan di KRI, agar sekali lagi kesaksian iman betul-betul menjadi wujud iman yang nyata dan kehadiran gereja di tengah masyarakat menjadi semakin gampang. Selamat ulang tahun Ibu-ibu. Tetap di dalam Tuhan, kita saling mendoakan dan melayani. Amin. Mari kita lanjutkan dengan hening sejenak, lalu kita nanti akan mengaturkan doa-doa permohonan kita. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau anugerahkan kepada kami Santo Polikarpus yang menjadi mata rantai penghubung antara iman asali para murid dan gerejanya yang boleh kami juga terima sebagai anugerah-Mu. Kami juga mengucap syukur atas panggilan kami karena menjadi mata rantai kehadiran gereja di tengah masyarakat. Perkenankan pada saat kami merayakan ulang tahun GKRI ini, kami mengaturkan doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah doa-doa kami ini. Untuk bangsa dan negara kami, Allah Bapa sumber kerahiman, tuntunlah dan berkatilah para pemimpin negara kami, agar mereka penuh kebijaksanaan dan keberanian, untuk mengupayakan jalan terbaik bagi seluruh masyarakat dan bangsa ini, agar mampu keluar dari cengkeraman pandemi COVID-19. Jauhkan mereka untuk mementingkan diri sendiri, keluarga dan kelompok tertentu. Teguhkan hati dan pikiran mereka, supaya selalu mengutamakan keselamatan bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh Dewan Pengurus Sabang dan Dewan Pengurus Ranting Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus. Allah Bapa yang Maha Kasih, dampingilah dan terangilah jalan kami, supaya selalu menjunjung tinggi persaudaraan, toleransi dan kolaborasi, serta terus bergerak bersama untuk menjadi sumber inspirasi kebaikan dalam usaha meningkatkan martabat kaum wanita dan sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua anggota wanita Katolik yang telah berpulang, semoga berkat belas kasih dan kerahiman Allah Bapa, mereka beristirahat dalam damai Tuhan dan kekal abadi dalam terang cahaya-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua orang yang saat ini sedang menderita sakit, apapun sakit penyakit mereka, Allah Bapa yang Maha Kasih, dampingilah dan hiburlah mereka, agar mereka memperoleh kesabaran dan kekuatan selama menjalani masa perawatan hingga mereka dipulihkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami semua yang hadir di dalam Zoom meeting ini, Allah Bapa yang Maha Kasih, dampingilah dan lindungilah kami semua
dalam setiap langkah perjuangan hidup kami, agar senantiasa penuh sukacita, bertumbuh dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi doa yang telah dibacakan pada awal misa ini, semoga ungkapan syukur dan permohonan kami berkenan di hadapan Allah Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengenal hati kami sedalam-dalamnya. Maka Engkau mengetahui apa yang masih kurang di dalam doa-doa kami ini. Maka lengkapilah apa yang masih kurang di dalam doa kami ini, dan lengkapilah kami dengan aneka anugerah yang masih kami butuhkan demi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan liturgi Ekaristi. Mari kita iringi persembahan dengan lagu persembahan. Persembahkan cinta padamu, oh Tuhan, bunga kasih karuniamu. Di jalan yang panjang, kau pimpin langkahku, kau bawakan selamat sentosa. Ku persembahkan korban padamu, oh Tuhan, kerelaanmu tulus ikhlas. Kau dengar doaku, kau pegang tanganku, sampai kau bawaku di surga. Kasih-Mu Tuhan, kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera, membawa damai sejahtera. Mari kita doakan, satukan doa kita saudara, agar persembahanmu dan persembahanku, serta permohonan-permohonan kita semua berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta serumat Allah yang kudus. Bapa Maha Setia, pandanglah dengan rela persembahan umat-Mu yang disajikan di altar kudus-Mu pada peringatan Santo Polikarpus Uskup-Mu dan pada hari ulang tahun WKRI Sabang Santo Yakobus Kelapa Gading ini. Semoga karenanya dosa kami diampuni dan nama-Mu semakin diluhurkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Sebab sebagaimana engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Polikarpus, demikian pula engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Sungguh aku misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah Tuhan sekarang hidup. Engkau sang juru selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan semua saudara yang dalam perayaan Ekaristi ini, secara khusus kami doakan ke hadapan-Mu. Kami mohon ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, khususnya Santo Polikarpus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Sampai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita semua sampai hidup yang kekal. Amin.
Bukannya kalian yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Semoga seperti Santo Polikarpus, kami sebagai warga dan pengurus WKRI semakin menghayati iman dan mewujudkannya di dalam kata dan perbuatan sehari-hari dalam pelayanan kami. Sampai kami semua Kau persatukan dengan para kudus di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu-ibu sekalian, sekarang Romo akan memberkati lilin yang nanti akan kita pakai untuk tiup lilin ulang tahun. Ibu-ibu silakan diangkat lilin yang ada pada ibu-ibu semua. Selain memberkati lilin, saya juga ingin mohon berkat Tuhan untuk tumpeng, maka tumpengnya akan saya buka dulu. Ya. Ya, tumpengnya sudah terbuka. Baunya harum juga sudah. Mari ibu-ibu pegang lilin masing-masing, kita mohon berkat Tuhan untuk tumpeng, untuk lilin, dan juga untuk WKRI, untuk kita semua. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus kami semua menjadi terang dunia di dalam karya dan perbuatan perkataan kami. Maka kami simpulkan juga permohonan syukur kami dengan sebentuk lilin ini. Berkatilah lilin-lilin ini, semoga benar menjadi nyalamu yang ada di dalam hati kami masing-masing. Kemudian kami pun bisa memancarkan terang cahayamu itu di dalam hidup kami. Lengkapi kami dengan segala berkat yang kami butuhkan dalam pelayanan ini, sebagaimana Engkau berkenan memutuskan tumpeng yang kami aturkan dengan penuh syukur pada perayaan, pada peringatan ulang tahun WKRI ini. Semoga kepengurusan di periode ke depan ini juga selalu melayani Engkau, melayani kami semua dan melayani sesama kami. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibu sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin. Apakah lilin akan dinyalakan? Nanti Romo, kita lagu penutup dulu. Ya, iya. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu penutup Mars WKRI. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Marilah kita Lanjut nyanyikan dengan Mars WKRI. WKRI.
Wanita Katolik berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama, menegakkan negara Indonesia berlandaskan dasar suci Pancasila. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, mentaskan daya tetap sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik berjuang berkorban, membela gereja, negara, dan bangsa, selalu berusaha sepenuh jiwa, melambangkan obor suci bercahaya. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, mentaskan daya tetap sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Wanita Katolik inti keluarga, mendidik putra dan cinta negara, berkarya membentuk dunia sejahtera, cita-cita kemakmuran Indonesia. Wanita Katolik se-Indonesia serentak menghimpun daya tenaga, mentaskan daya tetap sentosa, jiwa dan raga selalu bahagia. Merdeka! Terima kasih kepada Romo Hendar dan teman-teman yang bertugas pada pagi ini dalam perayaan Ekaristi. Sekarang forum akan saya serahkan kepada seksi humas sebagai untuk acara berikutnya. Silakan Lolita. Ya, terima kasih Bu Yulita. Shalom Ibu-ibu terkasih, juga Romo Hendar. Puji dan syukur pada Tuhan, perayaan Ekaristi ulang tahun Wanita Katolik RI ke-35 sudah berlangsung dengan lancar dan kita semua diberkati Tuhan. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, sambutan oleh Ibu Ketua Cabang Wanita Katolik RI Santo Yakobus, Ibu Titi. Dipersilahkan, Bu. Selamat pagi, Romo Hendar, dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih, Romo, yang sudah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Yang hari ini kami WKRI Cabang Santo Yakobus genap berusia 35 tahun. Hampir seumur ya Romo dengan paroki kita yang tercinta. Terima kasih Romo atas dukungan Romo selama ini, juga Dewan Paroki yang selalu mendampingi kami ibu-ibu yang meskipun dalam masa pandemi ini kami masih berusaha untuk tetap melakukan kegiatan yang berguna untuk seluruh anggota kami dan juga untuk gereja dan masyarakat. Sepanjang 35 tahun ini, Romo, kami begitu banyak pengalaman dan semuanya ini bisa berjalan dengan lancar karena dukungan dari teman-teman kami, dari kami semua anggota, baik pengurus cabang maupun pengurus ranting. Biasa sih Romo, ibu-ibu pasti mempunyai banyak pendapat, mempunyai banyak ide, mempunyai banyak kreativitas, tapi semuanya itu kadang-kadang juga wah karena terlalu banyak ide, terlalu banyak ini, jadi mau kerjain apa ya, mau bingung juga nih karena terlalu banyak. Tapi semuanya itu Romo karena kami semua selalu dituntun oleh Roh Kudus dengan kegiatan juga banyak kegiatan doa juga di samping kegiatan nyata di dalam masyarakat, sehingga kami semua ini dapat berjalan dengan baik selama 35 tahun ini. Semoga nanti di tahun yang akan datang juga kami bisa menjadi lebih baik lagi Romo, dan tanggal 19 Maret nanti kami akan melaksanakan konferensi cabang. Semoga tadi Romo, dengan berkat Romo, dengan doa Romo, nanti akan terpilih sebagai ketua-ketua yang tepat
Dan juga kalau tidak menjadi ketua, tetap menjadi pengurus. Sehingga semuanya tetap berjalan dengan lancar, dengan lebih baik lagi. Terima kasih Romo untuk semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga pagi ini merupakan awal yang cerah dengan kaos-kaos kita yang berwarna-warni juga yang berwarna cerah ya Romo. Semoga semuanya kita penuh sukacita. Terima kasih itu dari saya. Baik. Hati kita semua. Iya, terima kasih Bu Titi. Baik, sekarang acara yang ditunggu-tunggu. Mohon kiranya ibu-ibu stay ya sampai terakhir, kurang sedikit lagi nih acaranya. Mari sekarang kita ambil lilinnya bersama-sama. Kita akan melengkapi kemeriahan ulang tahun hari ini dengan acara tiup lilin. Ayo yang ada lilinnya disiapkan, dinyalakan. Kita nyanyi juga ya Ram sama-sama ya. Lagunya Selamat Ulang Tahun atau Happy Birthday? Unes, Bu Yulita, lagunya apa ini? Bu Titi. Happy Birthday, bagus. Kita tidak bisa nyanyi bersama, jadi minta tolong Bu Rina. Bu Rina mewakili. Bu Rina, silakan. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Weka Yakobo. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia. Iya. Hip hip hooray. Tiup lilinnya 1, 2, 3. Yeay. Hore. Wah, asik ya. Baik, selanjutnya acara foto bersama. Mohon siapkan senyumnya yang paling manis. Yang belum pakai lipstik, monggo pakai lipstik dulu, ditunggu. Baik, sudah siap? Baik, Romo, lihat kamera, Romo. 1, 2, 3. Slide pertama, slide kedua, ada 4 slide. Ya. Slide kedua. Di saya 2, Bu. 1, 2, 3. Oke, mau pakai gaya apa lagi? Angkat lilinnya di foto. Angkat lilinnya di foto. Ayo pakai lilinnya tuh. Yuk, lilin Romo. angkat. Ayo, mari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide berikutnya, tunggu. 1, 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Cukup? Cukup, Romo. Terima kasih, Bu-ibu semua. Ya. Baik. Terima kasih, Romo. Romo, ada tambahan pengumuman atau apa, Ibu? Dari saya nggak ada. Kita kembaliin kepada ketua yang membawa bidang Kesra ya, yang mengadakan acara ini, Ibu Nesia, silakan. Ibu Nesia, silakan. Selamat siang, Romo dan teman-teman semua. Ya. Kita bersyukur ya, sudah mencapai 35 tahun. Terima kasih panitia, Bu Yulita dan teman-teman, semua yang telah membantu mempersiapkan dari bingkisan yang sederhana dan juga namun penuh makna, seperti Romo kasih tahu, kita informasikan ke kita bahwa lilin itu semoga ya Romo, kita semua anggota WK menjadi terang
terang bagi siapa? Bagi sesama kita, bagi orang-orang lingkungan kita, dan juga terutama bagi keluarga kita. Terus akhir kata, kita terus berkarya di WKRI. Semangat, semangat, semangat. WKRI, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Thank you. Baik, ibu-ibu terkasih, kita sudah tiup lilin dan foto bersama. Selesai sudah rangkaian acara perayaan ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia yang ke-35. Jaya terus selalu, tetap jaga kesehatan, ibu-ibu semua juga Romo. Sampai ketemu di ulang tahun berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Hendar. Makan siang ya, sama-sama makan siang. Selamat makan siang. Makan siang. Di pagar saya gantungan tuh. Iya, selamat makan siang, Terima Romo. kasih. Sampai